Jadi di video keempat ini, pada chapter zero, ya, kita akan membahas tentang pilar dekade dan pilar tahunan, ya, atau pilar tahun berjalan. Oke, saya ubah settingnya terlebih dahulu. Oke, jadi Bapak Ibu, eh dalam pace, ya, itu kita meyakini bahwa diri kita ini adalah terdiri dari empat pilar ini. Ini merepresentasikan ya nanti banyak sifat ataupun apapun itu, ya. Empat pilar ini sifatnya diam atau statis, ya. Kemudian akan ada namanya pilar dekade, ya. Kemudian akan ada nama pilarnya, nama pilar tahun berjalan, ya, atau tahun sekarang, ya. Kalau misalkan saya mau contohkan, berarti misalkan seperti ini, kita bikin input baru saja, ya. Misalkan seorang lahir tahun 2000, tahun 99 misalkan, ya. Maka pilarnya dia sekarang, oke, pilarnya dia sekarang itu akan tetap sama ya. Empat pilarnya akan tetap sama, namun pilar dekadenya yang berganti. Ya, dan pilar tahunnya mengikuti tahun yang sekarang ada. Ya, kalau misalkan video ini dibuat tahun 2025, berarti pilarnya adalah pilar tahun 2025 atau pilar ular kayu. Ya, tahunnya tahun ular kayu, dekadenya adalah ayam air. Ya, oke. Jadi empat pilar ini Bapak Ibu sifatnya statis atau diam, ya. Dan dia dapat digerakkan berdasarkan atau jika ada perubahan di pilar dekade atau di pilar tahun, ya. Pilar dekade ini akan berubah tiap 10 tahun sekali, ya. Mulainya kapan? Kita nggak usah ngomong masalah mulainya kapan dulu karena banyak software sudah bisa menyediakan. Yang penting Bapak Ibu tahu bahwa ini adalah pilar yang rentang berlakunya 10 tahun atau satu dekade, ya, merepresentasikan peruntungan secara dekade atau per 10 tahun, ya. Jadi misalkan dekadenya bagus, ya berarti 10 tahunnya terasa bagus, ya. Namun meskipun 10 tahunnya bagus, itu tetap kita mempertimbangkan yang namanya pilar tahun berjalan, ya. Jadi kita akan lihat kalau dibaca itu nanti ke depan kita akan mempelajari ya interaksi antar semua pilar ini, ya. Misalkan pilar dekadenya kalau tahun sekarang kan 2025, otomatis pilarnya dia masuk ke dekade 2024 karena kan dia berganti ketika 2024, ya. Jadi seperti ini dia berganti, kemudian sekarang kita tinggal lihat tahunnya tahun berapa, 2025. Kalau kita mau baca peruntungan tahun 2026 ya kita tinggal 2026 bagaimana, ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat di sini, pilar dinamis ini itu mempengaruhi pilar statis yang ada di sini. Ya, untuk fase sekarang ini hanya perlu diketahui terlebih dahulu bahwa ada pilar statis dan ada pilar dinamis yang selalu berganti. Ya, pilar statis itu artinya tetap. Itu seperti sifat Bapak Ibu yang selalu tetap atau bawaan orok kalau orang bilang. Ya, nasib itu berubah sesuai dengan interaksi dekade atau tahun yang ada. Jujur ada pilar lain seperti pilar bulan dan pilar hari, ya. Namun interaksi pilar bulan dan pilar hari ini alangkah baiknya tidak dipelajari dahulu ketika tahap awal karena akan merumitkan Bapak Ibu sendiri, ya. Jadi Bapak Ibu cukup belajar untuk di awal ya, pilar dekade dan pilar tahun, ya. Jadi interaksi ini yang terjadi jika berhubungan dengan dekade maka interaksinya semakin kuat, ya. Karena dekade ini kan kita juga sebutnya sebagai pilar keberuntungan, ya. Kemudian di tengah-tengah pilar keberuntungan itu selama 10 tahun ada tahun berjalan.
Ini pilar juga yang sangat kuat ya. Jadi dekade ini sangat kuat, ini levelnya di bawah dekade sedikit ya, mempengaruhi interaksi empat pilar yang ada di sini ya. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui dulu saja ya bahwa dalam Pace orang membaca keberuntungan itu tidak hanya berdasarkan empat pilar ini saja ya, tapi sudah berdasarkan dengan pilar dinamis atau pilar yang berganti seiring dengan perjalanan waktu ya. Kurang lebih intinya seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.